Merespon surat masuk dari seorang putri yang tidak menyebutkan namanya namun menyebut usia 14 tahun dan masih sekolah. Oke, untuk paparan ini kita sebut saja identitasmu sebagai putri. Tidak banyak yang kau beri tentang profilmu, khususnya keagamaanmu. Namun, dari pertanyaanmu kami berpraduga bahwa kamu itu adalah seorang muslim atau pastinya bukan seorang perempuan Kristen. Konten ini adalah bersifat Kristiani atau Alkitabiah, namun tidak tertutup bagi teman-teman dari agama lain bila berkenaan memberi respon, tanggapan dan komennya. Dan mohon maaf, terhadap masalahmu yang kamu pertanyakan itu kami tidak dapat merespon sebagaimana mestinya karena itu sudah ranahnya Quran. Jadi kami hanya meresponnya dari sudut pandang Alkitab dengan maksud hal ini tidak ditujukan pada dirimu secara khusus tetapi lebih kepada putri-putri Kristiani yang tidak menutup kemungkinan dari mereka ada yang lagi menghadapi kondisi sama denganmu. Tidak pula dimaksudkan untuk menggugah akal pikirmu hingga berkesimpulan untuk pindah agama. Sehingga bila respon ini amat bertolak belakang dengan kepercayaanmu saat ini, agar sikapi saja dengan bijaksana. Walau begitu, kami bantu kamu sebatas informasi literasi tanpa ada penjelasan apapun dari redaksi. Al-Quran memang memberi gambaran tentang 70 bidadari sorga sebagai imbalan bagi pria muslim yang lolos menjadi penghuni sorga. Dan terdapat banyak tafsiran tentang ini, tinggal kamu bagaimana menyikapinya. Informasi tersebut antara lain. Nabi bersabda, ahli surga akan masuk ke surga dengan tingginya Nabi Adam 60 hasta, dengan bagusnya Nabi Yusuf, setampan beliau, dengan umurnya Nabi Isa, ketika beliau diangkat ke langit, 33 tahun, dan dengan ucapannya Nabi Muhammad, berbahasa Arab. Ahli surga itu bersih jasadnya, tampan, lagi bercelak mata, otomatis bercelak saat masuk surga. Dari Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah juga bersabda, tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga kecuali Allah pasangkan, nikahkan, dia dengan 72 istri, bidadari selain istrinya di dunia dulu. Hr. Ibnu Majah. Al-Mubarakfuri menukil perkataan Mula Ali-Qori, masing-masing penghuni surga memiliki 2 istri dari wanita dunia. Dan penduduk surga pada tingkatan paling rendah, memiliki 72 istri. Dengan rincian, 2 istri dari wanita dunia dan 70 istri dari bidadari. Tufatul Ahwadzi. Ada yang bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di surga? Maka Nabi berkata, seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari. Hr. Abu Nuaim, At-Tabrani. Perbandingan antara bidadari surga dengan perempuan ahli surga tidaklah sama. Perempuan ahli surga mendapat kemuliaan melebihi bidadari surga. Apabila istrinya di dunia dulu wafat dalam keadaan beriman, masuk surga, maka dia akan menjadi ratu bidadari di surga. Dia kembali dinikahkan sebagai ratu bidadari dengan suaminya yang juga beriman. Bidadari sebanyak 72 itu untuk lelaki ahli surga derajat paling bawah. Sudut pandang Alkitab. HM, saban hari bertugas mecah-mecahin dari 70 gelas-gelas kacani. Tapi sayang, bagi dunia Kristen tugas semacam ini tidaklah dikenal. Surganya Kristen itu kudus, dan Yesus sangat tegas dengan ini. Yesus berkata dalam menjawab pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Matius pasal 22, seperti berikut. Dari uraian pada kitab Matius ini, Yesus sangat tegas berkata kepada para peminat pecah memecah itu adalah orang yang sesat karena tidak mengerti kitab suci atau kuasa Allah. Sebab pada waktunya kebangkitan itu tiba, orang tidaklah kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat sorga. Sebagai seorang Kristiani kita percaya bahwa ada kebangkitan di akhir zaman, sebab Yesus sendiri telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Jika ada kebangkitan tentu saja ada kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, kehidupan seperti apakah setelah kebangkitan itu? Dapatkah kita menikmati kembali hal-hal yang kita miliki seperti sewaktu masih di dunia? Orang-orang Saduki mempertanyakan kepada Yesus tentang kebangkitan itu sendiri. Mereka tidak mempercayai tentang adanya kebangkitan orang mati, oleh karena itu mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus seolah-olah ingin menguji Yesus. Dijelaskan bahwa keadaan setelah kebangkitan tidak lagi sama seperti masih hidup di dunia.
Keadaan setelah kebangkitan hidup hanya tertuju kepada Allah, tidak lagi mengenai duniawi, tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat di surga. Juga tertulis di Markus pasal 12 ayat 25 yang berbunyi, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, roh kita akan tetap hidup. Banyak orang yang berusaha memecahkan misteri tentang kematian, tetapi Yesus sendiri mengatakan, kematian bukanlah akhir dari kehidupan akan tetapi merupakan awal dari kehidupan baru. Bila tak ada kebangkitan, untuk apa kita mengejar keutamaan? Untuk apa memperoleh mahkota yang abadi, sebagaimana disebutkan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Hidup kita itu hanya sementara, pendek saja. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita, agar menjadi berkat bagi sesama, dengan demikian kita akan dipantaskan untuk layak menerima pahala kebangkitan. Jelaslah, bagi kaum Alkitabiah tidak ada urusan pecah perawan setelah kebangkitan itu. Tetapi kita hidup dengan kudus bersama dengan para malaikat sorga itu. Demikian Putri, semoga dapat mencerahkan pikiranmu.